Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Pemau. Saya berasal dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang lichens atau lumut kerak. Lichens atau lumut kerak merupakan bentuk simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara jamur dan ganggang atau alga. Jamur yang bersimbiosis disebut mikrobiom, sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut fikobiom. Cara hidup lumut kerak ada sekitar 18.000 spesies lichens yang sudah diidentifikasi. Lichens ini mampu hidup pada lingkungan yang kurang baik, dapat ditemukan di bebatuan. Alga mempunyai klorofil sehingga dia mampu melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan makanan. Selanjutnya, makanan tersebut digunakan oleh jamur untuk hidup dan tumbuh. Habitat lumut kerak. Lumut kerak tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang mempunyai ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan seperti pada lahan bekas aliran lahar, gunung berapi, gurun, hutan bekas terbakar, hingga kutub yang bersuhu dingin. Manfaat lumut kerak yang pertama, sebagai tumbuhan perintis yang sangat membantu dalam proses pelapukan batuan. Yang kedua, di bidang industri sebagai bahan pengemas kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik. Yang ketiga, menyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemaran udara, sehingga lichens dapat dijadikan petunjuk adanya polusi udara. Ciri-ciri lichens atau lumut kerak secara umum. Ciri-ciri atau karakteristik lumut kerak adalah yang pertama, terdiri dari dua organisme yang bersimbiosis, yaitu dari Ascomycota dan Basidiomycota dengan alga biru atau alga hijau. Yang kedua, habitat lumut kerak biasanya pada pohon, di tanah, batu karang. Sebagai pelopor kehidupan, lumut kerak dapat tumbuh pada substrat untuk tumbuhan lain tidak dapat hidup. Yang berikut, bentuk tubuh berupa talus yang tipis. Pada irisan melintang talus terlihat bagian luar berupa miselium yang kompak dan bagian dalam berupa hifa yang tidak kompak. Yang berikut, lichens di bagian tubuh atau sering disebut talus yang secara vegetatif ini hampir sama dan mirip dengan alga dan jamur. Yang berikut, talus berwarna abu-abu atau abu-abu kehijauan. Beberapa jenis spesies ada yang berwarna kuning, orange, coklat, dan merah atau merah dengan habitat yang bervariasi. Yang berikut, secara garis besar susunan anatomi lichens dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan luar atau cortex mengandung sel-sel jamur, lapisan gonidium, lapisan yang mengandung alga, dan lapisan empulur, lapisan yang mengandung sel-sel jamur yang tidak rapat untuk menyimpan cadangan air dan tempat perkembangbiakan. Yang berikut, siklus hidup dari lichens itu sangat mudah. Dia dapat bertahan terhadap kekeringan dalam kurun waktu yang lama. Yang berikut, reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi atau soredium atau beberapa sel ganggang yang terbungkus oleh hifa jamur. Jenis-jenis lichens atau lumut kerak, yang pertama, crustose, yang kedua, foliose, yang ketiga, fruticose, yang keempat, squamulose,
struktur tubuh lichens lumut kerak. Tubuhnya terdiri atas sekelompok alga hijau biru atau cyanobacteria dan salinan hifa jamur atau Ascomycota yang dapat menyimpan air dan mempertahankan kelembapan. Nah, morfologi atau lumut kerak, struktur anatomi atau morfologi dalam diwakili oleh lichens jenis Foliose karena lumut kerak jenis ini mempunyai 3 bagian tubuh yang bisa diamati secara jelas. Yang pertama itu korteks atas, yang kedua medula, yang ketiga korteks bawah. Nah, yang berikut cara reproduksi lichens atau lumut kerak. Nah, lumut kerak berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Nah, perkembang biakan secara aseksual, reproduksi lumut kerak secara aseksual dilakukan dengan fragmentasi dan sorodia. Yang pertama, fragmentasi, yaitu dengan potongan lumut kerak, maka induk akan terlepas. Apabila jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh mencari individu yang baru. Sedangkan yang kedua, sorodia merupakan struktur khusus, yaitu sel-sel alga yang terbungkus oleh hifa. Terdapat pada permukaan talus lichens, warnanya putih seperti tepung. Nah, berkembang biakan secara seksual atau generatif. Adapun perkembang biakan jamur dan alga secara seksual dilakukan sendiri. Nah, jamur dapat membentuk ascokarp atau basidiokarp yang mengandung spora. Jika sporanya masak akan pecah dan terlepas kemudian dibawa di angin. Jika jatuh di tempat yang cocok dan bertemu dengan alga, maka akan terbentuk lichens. Nah, klasifikasi lichens. Yang pertama, klasifikasi lumut kerak berdasarkan habitat. Nah, yang kedua, klasifikasi lumut kerak berdasarkan jenis jamur. Nah, yang ketiga, klasifikasi lumut kerak berdasarkan struktur talus. Yang terakhir, klasifikasi lumut kerak berdasarkan distribusi komponen alga di talus. Nah, contoh lichens atau lumut kerak dan peranannya. Lumut kerak berperan penting dalam suksesi karena kemampuannya tumbuh pada tempat yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk hidup. Nah, lumut kerak dapat hidup pada bebatuan yang secara perlahan atau menghancurkannya secara membentuk lapisan-lapisan tanah. Lumut kerak Cladonia yang menutupi wilayah yang luas di daerah kutub utara mencari makanan bagi ternak dan hewan liar yang hidup di sana. Selain itu, lumut kerak banyak digunakan sebagai bahan obat, digunakan dalam industri kimia, parfum, dan proses pewarnaan dan pengamat, serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempatinya. Contohnya, lumut kerak adalah yang pertama Parmelia, yang kedua Grapis, yang ketiga Usnea. Baik, inilah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.